Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Abdur Ridho. Saya adalah mahasiswa S1 dari Teknik Informatika Institut Teknologi PLN dengan NIM 2023-31030. Pada malam ini saya akan mempresentasikan bagaimana hasil dari UAS praktikum saya, di mana saya diberikan 3 soal. Yang pertama adalah saya perlu mengubah konfigurasi grup. Kemudian untuk yang kedua adalah saya harus setting untuk manajemen user dan grup ID dari usernya. Kemudian yang ketiga adalah saya harus mengkonfigurasi SSH server. Dan untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan coba langsung share screen saja. Oke, share screen-nya sudah terlihat di sebelah sini ya. Oke, maaf, di sebelah sini ya. Nah, sebelah sini, di sini saya agak sulit ya untuk menampilkan karena di sini saya pakai TV ya, dan agak sulit untuk menampilkannya. Di sini saya akan share screen saja. Kemudian pertama-tama kita akan coba untuk melakukan reboot dulu untuk menunjukkan hasil dari konfigurasi grup yang sudah saya lakukan. Di sini kita bisa langsung aja melakukan reboot atau restart bahasanya ya. Oke. Nah, di sini tampil kalau gambar grupnya itu adalah gambar yang pertama yang sudah saya konfigurasi, yaitu adalah gambar logo CentOS. Pada defaultnya, di mana pada konfigurasi grup itu ada mode konsol dan grup backgroundnya tidak didefinisikan karena saya pakai CentOS 9 tentu saja. Mungkin teman-teman pakai CentOS 8 atau CentOS 7 itu agak beda untuk konfigurasinya, tapi untuk di CentOS 9 itu grup underscore backgroundnya tidak ada, jadi itu perlu ditambahkan manual. Kemudian juga untuk settingan dari mode konsolnya itu harus dimatikan. Kenapa? Karena kalau disetting di mode konsol itu teman-teman tidak bisa menampilkan gambar, hanya menampilkan tulisan. Nah, untuk yang kedua, sambil kita menunggu untuk rebootnya selesai di sini, karena saya pakai VirtualBox tentunya. Nah, di sini saya akan sudah terlihat kalau misalnya saya punya ada sekitar 6 user ya, di luar dari user yang saya punya. Saya yang player ya, yang paling atas ya. Nah, di situ ada user Fani, Diva, Gita, Leo, Riza, dan Zaki. Nah, masing-masing user itu sudah dikonfigurasi menggunakan password ITPLN underscore name saya, belakangnya 3 digit 030. Sedangkan untuk yang player itu tentu saja rahasia ya, karena itu user saya ya. Di sini kita akan coba aja langsung masukkan. Kemudian saya akan menunjukkan dari terminal super user, istilahnya ini adalah user rootnya, ini user utamanya. Ini saya akan menampilkan ada 6 user beserta user ID-nya dan letak dari base-nya. Di sini saya akan menggunakan comment tail min n dengan parameter 6 dari folder etc password. Sebenarnya teman-teman bisa langsung, kalau misalnya mau pakai change directory juga it's okay aja untuk pindah dulu ke etc terus kemudian ke password. Tapi itu akan memakan waktu karena ketika saya akan melakukan etc.group itu saya perlu kembali ke directory atasnya lagi. Maka untuk mempersingkat saya pakai langsung saja. Nah, di sini tertampil kalau ada 6 user dengan ID dan grup masing-masing ya. Di sini saya akan coba menampilkan grupnya. Untuk grupnya itu ada 3, ada karate, tari, dan band. Sorry, typo. N3 di etc group. Oke, group. Nah, di situ ada keterangan ya kalau 8036 itu adalah grup ID dari tari, kemudian 8037 adalah grup ID dari band, dan karate adalah grup ID dengan nomor 8038. Nah, bisa kita lihat kesimpulannya kalau di bagian Fani 8036 itu adalah grup ID dari tari. Nanti teman-teman bisa verifikasi langsung ke soalnya apakah konfigurasinya sudah benar. Tapi untuk mempermudah pembacaan aja, di sini kita bisa langsung aja pakai ID Fani
Nah, itu bisa kelihatan kalau ID Fanny adalah grup ID-nya 836 atau Tari. Kemudian kalau misalnya kita mau ngecek misalnya grup Fanny. Nah, itu lebih mudah ya, Fanny Tari. Artinya kalau misalnya kita cek lagi misalnya mungkin Riza. Nah, Riza itu karate ya. Oke. Kemudian kita bisa juga login menggunakan SU Strip Fanny. Ini adalah kita artinya menggunakan super user dari user Fanny. Ini bisa dipakai langsung. Untuk passwordnya ITPLN besar semua _ 030. Enter. Nah, itu bisa terlihat kalau Fanny localhost sudah masuk sebagai super user di akun Fanny. Dari mana kita tahu super user? Karena di sini ada logo dolar. Kalau misalnya nggak super user itu biasanya tidak ada dolarnya. Terus gimana caranya kembali lagi ke user player? SU min player. Nah, itu bagaimana cara berpindah user di CentOS. Kemudian selanjutnya adalah konfigurasi SSH server. Di sini saya akan menggunakan command system control status dari SSHD-nya. Nah, itu bisa dilihat kalau di bagian SSHD service di sini ada aktif dan running. Kemudian PID-nya adalah 1315 dengan memorinya 2,1 M dan CPU latensinya 22 milisecond. Artinya ini tidak ada proses SSH yang berlangsung. Yang berarti juga sebenarnya SSH kita ada, tapi ya tidak dipakai sebenarnya. Karena memang kita tidak ada proses berlangsung sih. Sebenarnya itu alasan mudahnya seperti itu. Nah, kemudian untuk kalau teman-teman perhatikan di sini juga kita nggak bisa keluar, kita tekan enter tidak bisa, tekan ASDF juga tidak bisa. Kalau kita tekan enter atau huruf lain ya, seperti itu tidak muncul apa-apa, malah nambah garis bendera. Saya lupa untuk nama resmi karakter aslinya bendera itu apa, tapi saya biasanya nyebutnya bendera sih. Kemudian untuk cara keluarnya sebenarnya lebih cara perkeluarnya hampir sama dengan ketika kita membuat file. Bedanya kalau kita membuat file mungkin kita pakai Ctrl X atau min WQ WQ wait write quit. Nah, kalau untuk yang di SSHD di sini kita bisa pakai Ctrl C untuk keluar. Nah, selanjutnya untuk bukti konfigurasinya kita bisa pakai komen yang sama dengan ketika kita konfigurasi dari si grupnya sebelumnya. Tadi mungkin saya belum menjelaskan ya untuk cara konfigurasi grupnya itu, tapi nanti setelah ini mumpung sekalian grab ya. Kemudian di sini ada kita pakai port kemudian permit root loginnya di folder etc sshd_config. Oke. Izin ditolak. Oke. Seperti kita harus pakai super user ya. Ya, kita harus pakai super user ya. Nah, ini saya tidak mau buang waktu. Di sini kita copy paste saja biar cepat ya. Ini tinggal klik kanan, salin. Di sini klik kanan lagi, tempel. Enter. Nah, itu sudah muncul kalau port 2030 dipakai sebagai untuk SSH-nya. Terus kalau di sini juga di setting kalau misalnya permit root loginnya kita denied, jadi user nggak bisa gitu untuk menggunakan login root di SSH-nya itu. Di sini kita akan praktekkan aja untuk SSH dengan port 2030 kita pakai root at localhost. Harusnya ketika ini kita masukkan itu akan muncul permission denied. Kita coba masukkan passwordnya. Oke. Ternyata bisa ya. Ternyata bisa ya. Oke. Kita coba lagi.
SSH min P 2030 root at localhost. Oke, ternyata masih bisa ya. Berarti ini ada kesalahan dari konfigurasi SSH server saya. Nah, kemudian untuk oh ya, tadi saya belum menjelaskan ya gimana saya cara mengubahkan dari grup backgroundnya. Di sini kita akan kembali dulu untuk su min player dulu. Kembali ke localhost kita. Kemudian kita akan pakai super usernya. Oke, kemudian kita pakai grep group underscore background. Ini sebenarnya untuk melihat aja untuk file yang kita pakai di grupnya itu apakah file macam apa yang kita pakai di grup. Ada grup. Oke. Nah, di situ bisa dilihat kalau grup background itu adalah sumbernya dari boot group 2 dan wallpaper png. Itu ada di, kalau misalnya teman-teman mau coba langsung di cd boot group 2 group 2. Oke. Di sini kita ls. Nah, di situ ada muncul untuk grup cfg, grup env environment dan wallpaper 2.png. Di sini grup cfg itu kalau kita itu adalah hasil dari kompilasi dari settingan grup tadi. Jadi ketika kita membuat grup itu mengubah grup itu kita akan mengubahnya dari default group, bukan dari boot group. Nah, ketika saya praktekkan aja ya, mungkin ya lebih mudah ya. Oke, kita kembali ke localhost saja mungkin ya. cd home. Kita kembali ke atas dulu. Jadi seharusnya directory bisa diakses. Di dalam grup itu adalah file yang yang mengkonfigurasi grupnya. Kemudian nanti akan kita compile dan hasilnya nanti jadi grup CFG. Kenapa tidak langsung dari grup CFG secara langsung, padahal bisa diubah? Itu karena kalau misalnya terjadi itu perubahannya seringkali tidak terbaca. Kalaupun terbaca, kalau misalnya kita update konfigurasinya, itu akan tertimpa oleh konfigurasi yang lama. Sehingga perubahan yang dilakukan di grup .cfg itu sebenarnya lebih ke sia-sia kalau misalnya kita lakukan di grup CFG langsung. Mungkin hanya itu untuk malam ini. Ini sepertinya sudah lewat dari 10 menit. Untuk hasilnya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.